Miss Sally, guru pendampingku, melihatku mendapatkan bantuan dari guru matematika. Dengan segera menghampiri, mendorong guru, dan mengatakan padaku untuk menyelesaikannya sendiri. Itulah dia di hari baik. Di hari buruk, ia akan meninggalkanku dengan memar dan air mata. Aku mengalami mimpi buruk yang nyata selama 6 tahun dalam hidupku, tapi bukan di rumah, melainkan di sekolah. Itu semua berawal saat aku berusia 4 tahun. Aku pergi ke penitipan anak selama musim panas. Aku menggambar salah satu penjaga di sana, Miss Sally. Ia menyukainya dan membantuku mengatasi permasalahanku, frustrasiku, dan kebutuhan sensorik. Aku suka berada di dekatnya sampai aku merasa sedih harus kembali ke prasekolah saat musim panas berakhir. Untungnya, dengan bantuan kakekku, aku bisa tetap mampir ke penitipan setelah sekolah setiap hari. Miss Sally selalu menyambut setiap saat ia melihatku dan meluangkan waktu untukku. Ia bahkan sangat baik seingatku. Ketika tiba saatnya bagiku untuk naik ke TK di sekolah baru yang lebih dekat dengan rumahku, orang tuaku harus memikirkan tentang guru pendamping untukku. Aku memiliki autisme dan mungkin akan mengalami kesulitan dengan sistem sekolah normal. Jadi aku membutuhkan guru pendamping yang bisa bersamaku setiap saat, termasuk di dalam bus. Orang tuaku memutuskan untuk mengambil Miss Sally sebagai pendampingku karena aku merasa paling nyaman saat bersamanya. Aku begitu senang saat ia menyetujuinya, sampai aku ingat berpikir, ia pasti juga sangat menyukaiku. Sayangnya, ia tidak dilatih untuk menjadi seorang guru pendamping atau untuk bekerja sesuai sistem sekolah. Dan sekolah hanya melepasnya begitu saja tanpa persiapan yang tentunya membuatnya stres. Itu membuatnya saat berada di sekolah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Hanya beberapa minggu memasuki TK, ia memaksaku makan roti isi keju panggang yang tidak kusukai dan tidak kuinginkan, dan berkata bahwa jika aku tidak menghabiskannya, maka aku akan menghabiskan semalaman di ruang penangguhan. Apa yang dimulai dengan kata-kata buruk, dengan cepat bergulir seperti bola salju, mengarah ke fisik. Di sekolah, ia akan mencengkram tangan dan lenganku dengan kencang, memutar lenganku ke punggung, menepisku, menekan bibirku, menarik rambutku, menendang, dan menginjak kakiku. Apabila aku melakukan kesalahan atau tidak mendengarkan, akan ada akibat yang melibatkan fisik. Aku belajar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah melalui perlakuan secara fisik dan kata-kata yang ia tujukan padaku. Dan semakin aku berusaha berada di jalurnya, aku akan melewatkan beberapa petunjuk karena aku memiliki masalah dalam mencerna sesuatu. Aku hanya seorang gadis kecil yang berusaha menemukan jalanku di dunia ini. Aku membutuhkan Miss Sally yang dulu, yang baik, sabar, dan membimbingku. Kupikir ia pasti berkelakuan seperti itu karena aku adalah anak yang tidak baik. Aku begitu bingung, berusaha fokus untuk menyenangkannya, dan seakan berjalan di cangkang telur saat berada di dekatnya. Kapanpun aku berusaha menanyakan tentang apa yang ia perbuat padaku, ia menyangkalnya atau meremehkannya. Berkata, ia hanya berusaha melakukan yang terbaik untukku. Dan jika aku memberitahu orang tuaku sesuatu diam-diam, ia akan menuduhku berbohong. Satu pagi kami terlambat pergi ke sekolah. Begitu kami tiba di sudut jalan dari rumahku dan kami tidak terlihat lagi, Miss Sally mencengkram tanganku dan menarikku ke halte bus. Ia memegangku dengan keras hingga meninggalkan memar di lenganku. Esok hari, Mama melihat lenganku dan bertanya apa yang terjadi. Aku berusaha menghindar, tapi Mama terus bertanya. Miss Sally menanamkan ketakutan dan tekanan padaku, hingga aku tidak bisa memberitahu hal yang sebenarnya pada Mama. Jadi aku berbohong dan berkata mungkin papa atau kakek. Kemudian aku mulai menangis sejadinya. Mama mungkin berpikir itu karena lenganku, tapi aku sebenarnya begitu marah karena kebohongan yang kukatakan. Aku begitu khawatir Mama akan menanyakan Miss Sally tentang hal ini dan khawatir akan reaksinya.
Saat aku 6 tahun, Miss Sally menarikku ke karpet dengan bajuku, dan bibir atasku menghantam ujung karpet, dan seperti yang kalian duga, aku mendapatkan luka di dalam bibirku. Sekali lagi, aku tidak berani berkata apapun tentang apa yang terjadi, karena ia begitu manipulatif, bermuka dua, dan begitu tidak bisa diduga. Tidak seorang guru atau murid lain yang pernah melihat hal ini terjadi. Ia begitu baik pada orang tuaku. Mereka mempercayainya sepenuhnya dan tidak pernah mencurigai apapun. Aku jarang berteman di sekolah karena Miss Sally membuatku menjadi gadis yang kaku yang selalu gelisah dan mudah ketakutan. Teman sekelasku memandangku dengan aneh dan tidak pernah ingin bermain denganku. Aku menahannya dalam diam selama masa sekolah dasar, saat ia merebut masa kecilku dari diriku, dan aku tumbuh sebagai anak yang tidak percaya diri dan insecure selama masa remajaku. Perlakuan Miss Sally membekas pada tubuhku dalam bentuk luka dan memar bertahun-tahun. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan luka emosional yang kudapatkan sejak lama. Aku di sekolah menengah sekarang dan masih memiliki kecemasan berlebih. Aku masih bergumul untuk meminta bantuan, karena kapanpun Miss Sally melihatku mendapat bantuan dari guru, ia akan mendorong guru itu dan menyuruhku menyelesaikannya sendiri. Terkadang, kamu harus berusaha menyelesaikannya tanpa bantuan orang lain, katanya. Jadi, mulai saat itu aku menolak semua bantuan setiap saat dalam segala hal karenanya. Dan aku tidak habis pikir bagaimana aku bisa menjalani masa kuliah jika aku tidak mendapatkan bantuan karena hal tersebut. Selama sekolah menengah, aku tidak memiliki keberanian untuk menceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi padaku saat sekolah dasar. Aku sangat ingin melaporkannya pada polisi dan mendapatkan keadilan. Aku ingin Miss Sally dihukum atas apa yang ia perbuat padaku. Aku ingin keluargaku mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tidak memiliki bukti. Tidak ada yang bisa kugunakan, hanya ucapanku. Miss Sally bisa berkata tidak ada hal apapun yang terjadi, dan aku akan menjadi satu-satunya yang mendapatkan masalah dengan orang tuaku dan hukum ketika Miss Sally dengan santai terbebas dari hukuman. Saat aku akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian untuk bercerita pada pacarku, ia menolakku karena ia merasa tidak nyaman. Sedangkan Mama, saat ku beritahu beliau tentang Miss Sally, ia berkata ia bisa saja menangani situasi itu secara pribadi. Mama berkata, jika Mama tahu tentangnya lebih cepat, Mama pasti akan segera menyingkirkannya secepatnya. Mama tidak mengizinkanku menceritakan hal ini pada teman sekelasku saat SD dulu, karena Mama pikir orang-orang tidak akan percaya pada ceritaku dan hanya akan menertawakanku. Tapi, kupikir itu akan membuat mereka mengerti akan tingkahku yang tidak biasa saat di sekolah. Akan sangat melegakan bagiku jika mereka akhirnya mengerti tingkah lakuku saat itu. Mama juga berkata bahwa aku tidak akan pernah sukses di kuliah jika tidak mendapatkan bantuan yang kubutuhkan. Tapi beliau juga tidak membiarkanku berterus terang dan mendapatkan bantuan dari apa yang sudah kualami selama masa sekolah dasar. Mama pikir aku membuat alasan. Aku menyayangi keluargaku, tapi aku merasa mereka tidak memahamiku. Aku sering berpikir mereka tidak menganggapku serius. Semua ini membuatku ingin menyudahi segalanya, karena aku merasa pengalaman buruk ini akan menghalangi sukses dalam hidupku. Aku bingung dan mempertanyakan apa dan kemana arah hidupku. Kuharap satu hari nanti aku akan bisa sukses dalam hidup dan terbebas dari semua yang pernah terjadi padaku. Aku 18 tahun saat ini dan masih bertanya-tanya, apakah sebaiknya aku datang ke acara reuni kelas? Apakah mereka akan menertawakanku? Akankah mereka ingat tingkah lakuku yang aneh dan berusaha menghindariku setelah bertahun-tahun lamanya? Jika ada pelajaran yang bisa kudapat dari pengalaman ini, maka itu adalah tidak seorang pun berhak mengabaikan ceritamu seberapa aneh dan tidak masuk akalnya itu bagi mereka. Baru akhir tahun lalu aku mengumpulkan kepercayaan diri memberitahu ceritaku pada lebih banyak orang. Berbagi dan mendapatkan dukungan benar-benar menolongku menghapus beberapa luka itu.
Aku akan melanjutkannya seperti ini dan berharap semuanya hanya akan membaik mulai saat ini.